2, 3. Pamara, kita berhasil, Pak. Iya, Pitaloka, kita berhasil. Pitaloka, nampaknya monster itu masih hidup. Tapi setidaknya dia sudah lumpuh karena kakinya patah, Pak. Kau benar, Pitaloka. Kita harus segera keluar dari sini. Bagaimana caranya? Dengan memanjat tebing-tebing ini? Tidak ada pilihan lain, Pamara. Hanya ini satu-satunya jalan keluar. Ayo, Pak. Baiklah, Pitaloka. Kita memang tidak punya pilihan lain. Pitaloka, pegang tangan saya. Ayo. Kamu pegang terus tangan saya. Lepaskan, Pamara. Kita masih bisa sendiri. Kalau kamu tidak kuat, kau pegang tangan saya saja. Tidak, Pamara. Astaga, itu kamu nggak apa? Tidak apa-apa, Pak. Ayo, bangun. Ayo. Sebentar, Pamara. Kenapa? Apa itu, Pak? Pita. Apa itu? Seperti telur, tapi kenapa besar? Mungkin ini adalah telur makhluk-makhluk aneh. Tapi telur makhluk apa, Pamara? Saya tidak tahu makhluk apa. Kenapa bisa ada di sini? Atau jangan-jangan ini semua gara-gara kita sudah membangunkan monster batu itu, makanya dia jatuh ke situ. Mungkin saja. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan kita lagi, Pitaloka. Sebaiknya kita bawa telur ini, Pamara. Tolong masukkan ke tas pita. Kau lapar, Alang? Tak ada makanan yang lebih memuaskan daripada mereka, Rajo. Kau kiri, saya kanan. Siap. Salam Deke. Salam Rejang. Sabab mandari pado kita. Sabab mandari pado. Kau mandari pado harimau. Alang. Sial. Pasti Tebat Hijau itu sudah tahu kalau di dalam tubuh orang itu ada aura warna milik Hang Cinda.
Tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Pak Mara, jangan Pak. Kita lakukan. Semuanya hati-hati. Kaum naga adalah kaum yang tidak terduga. Mereka sangat cerdas. Siluman yang kuat pun belum tentu bisa mengalahkan dia. Kamara, apa yang Kamara lakukan? Naga ini sedang mencari telurnya. Dan telurnya itu yang berhasil saya temukan di tebing. Nah kan, apa aku bilang? Telur yang ada di dalam tas Kamara itu pasti adalah telur binatang buas. Tapi naga ini tidak jahat, Karina. Justru naga ini ingin berterima kasih kepada saya karena saya telah berhasil mendapatkan telur tersebut. Karena naga ini tidak pernah bisa mengalahkan monster batu. Dan saya sendiri yang telah mengambil telur tersebut di lembah Suliram. Gumara, kita harus kembalikan telur itu. Tidak, Gora. Justru naga ini ingin menitipkan telur kepada saya. Dan dia bilang kalau telur ini adalah generasi terakhir. Tapi sayang sekali, telur tersebut sudah rusak. Karena si induk tidak bisa mengeluarkan hawa hangat untuk bisa mentetaskannya. Kasihan sekali naga itu. Pasti dia merasa sangat gelisah, Pak Mara. Kamu tenang saja, naga. Saya akan mencari cara supaya bisa menetaskan dan juga menjaga telur tersebut. Apa maksud dia, Gumara? Dia bilang kepada saya, jika nanti telurnya menetas, tolong bawa anaknya ke Gua Setanggi yang berada tidak jauh dari Bukit Tunggal. Naga, kami akan melakukannya, tapi kami tidak berjanji, tapi kami akan berusaha. Tenanglah. Lebih baik sekarang kau pergi ke sarangmu. Dia sengaja pergi dari tempat ini karena dia merasa daerah ini sudah banyak dikuasai oleh manusia dan sangat berbahaya buat naga. Gumara, sejak kapan kamu bisa berbicara dengan naga? Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Tolong jangan berdesak-desakan. Semua pasti kebagian. Harus antri. Tolong jangan berebut. Minggir, biar aku dapat duluan. Pak Jayadi. Aku lihat dari tadi kau dorong-dorongan terus. Kalau kau tidak mau antri, kau bisa cari makan di tempat lain. Jangan di sini. Ya maaf, Atuh. Aku lapar. Tapi kalau nyari makanan di tempat lain, aku takut kerasukan makhluk halus. Ya sudah tuh, aku ngantri. Tolong makannya dipercepat. Karena setelah ini kita harus pindah ke tempat lain. Ada apa tuh? Kenapa kita cepat-cepat pindah? Selain sumber airnya kurang baik, di tempat ini juga kurang nyaman. Maaf Atuh, kemana kita akan pindah? Aku berencana mengajak kalian semua kita pindah ke Bukit Saga. Mudah-mudahan di sana masih ada sisa-sisa di Bukit Saga, tempat yang nyaman untuk kita manfaatkan untuk sementara ini. Ya tidak apa-apa tuh. Yang penting di sana banyak airnya dan mudah cari makannya. Soalnya kalau perut aku kosong, aku gampang
kerasukan makhluk halus. Pak Jayadi, semua yang di sini juga perutnya kosong. Sabarlah. Iya, Tuk. Pak Sayadi, Bapak tenang saja. Desa Saga itu tanahnya sangat subur. Jadi apapun yang kita tanam, insya Allah akan tumbuh dengan subur. Sekarang ini, mungkin kita bisa mencari ubi gadung untuk makanan sementara kita, ya? Kau dengar tuh, Jay? Kau tak akan kelaparan di sana. Ayo, makanya dipercepat ya. Ayo, cepat. Pak Marah, sudah sampai di mana ini kita, Pak? Saya tidak tahu Pitaloka. Pak, maaf Pak, numpang tanya. Kalau boleh tahu sebenarnya kita ini ada di dusun mana ya? Ini dusun Lembah Gumati. Lalu di manakah letak Gunung Talang? Tidak terlalu jauh. Kalian tinggal jalan lurus saja. Nanti akan menemukan desa Lima Talang. Itulah dusun di lereng Gunung Talang. Maaf, sebenarnya kalian hendak kemana? Sebenarnya kami mau ke dusun Tali Talang. Dusun Tali Talang. Maaf, Pak. Sebaiknya kalian jangan ke sana. Karena dusun itu sudah lama mati dan ditinggal oleh penduduknya. Dan dusun itu angker sekali. Maaf Pak, tapi apa memang tidak ada satu orang pun yang tinggal di sana? Ada, tapi mereka sudah sepuh. Sudah sepuh ya? Ya, tidak apa-apa. Karena kebetulan kami semua ada urusan yang sangat penting di sana. Ya sudah, kalau kalian harus ke sana, berhati-hatilah. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama. Ayo, makasih Pak. Desa Tali Talang. Aneh sekali. Kenapa desa ini begitu sepi? Iya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Maaf Atuk, kami mau tanya. Di mana rumah ketua dusunnya? Terima kasih, Atuk. Pak Marah, mungkin rumah itu yang dimaksud bapak-bapak tadi. Ya sudah, kita masuk ke dalam. Sekarang tolong ceritakan kepada kami, Atuk. Bagaimana kisah di dusun ini? Kenapa bisa dusun di sini tuh sangat sepi sekali? Begini, dulu dusun ini sangat makmur. Dusun ini terletak di kaki Gunung Talang. Sejak perebutan kitab kelima itu dan pertarungan besar-besaran, maka desa ini kena kutukan. Tanah menjadi kering dan sumber air mati, sehingga banyak warga yang pindah mengungsi. Sebentar Pak, maksudnya pertarungan antara siapa dengan siapa? Pertarungan ketua kami, Datuk Talinggang Langit, dan para pendekar dari daerah lain. Datuk Talinggang Langit? Datuk Talinggang Langit? Iya betul. Konon Datuk Talinggang Langit dan istrinya Uni Saidah adalah sepasang pendekar yang sangat sakti. Tapi sayang, mereka tidak bisa mempertahankan kitab itu hingga desa ini kena kutukan. Saidah, Amboraso, malam itu adalah malam terakhir kita bertemu. Tidak, Atuk. Jangan menyerah. Kita pasti bisa melawan mereka. Nah, kita pasti bisa mereka. Ambo yang bisa melawan mereka. Sejauh apapun
toba lari dari takdir. Nah, sadake itu pulau, takdir akan menghampiri kita. Pendekar dari daerah Sumatera mau Kalino akan mengambil kita. Kitab Lima. Jadi, jagalah Pina baik-baik. Kue hati kau. Udah Talenggang Langit. Kemana Ambo harus membawa Pina? Setelah kau tinggalkan muara Labu Pasir Talangko, pailah ke desa Kumayan. Di sana kau nanti akan bertemu dengan Dato' Abu dan Dato' Lebay Karat. Kalian akan aman. Jaga Pina baik-baik. Oh, rupanya kalian sudah siap-siap mau meninggalkan tempat ini. Boleh, kalian pergi meninggalkan tempat ini. Asal kitab 5 itu serahkan dulu pada kami. Wang dengar. Sampai Nyaoko berpisah dari raga, bahkan sampai nafas kau berhenti ibadat, tidak akan Ambo memberikan kitab 5 kepada manusia-manusia busuk macam kalian. Baiklah, bawa Pina. Capek. Biar Ambo yang mengurus semua kau. Tidak, udah. Kita hadapi bersama. Pina, kau baik ke belakang situ. Ya, sabanta. Nah, main-main situ. Jadi Datuk Talenggang Langit dan ibunya Pina itu adalah seorang pendekar. Setelah kehilangan istri pertamanya, Datuk Talenggang Langit menikah lagi dengan Uni Saidah. Mereka menjadi pemimpin kami saat itu, tapi sayang mereka kalah dalam pertarungan itu. Saya dah capek bawa Pina baik jadi siko. Capek lah. Tapi udah. Capek. Baik. Baik udah.
Udah, maafkan Uni. Udah. Ya begitulah kisah yang saya tahu. Jujur Pak, saya sangat terharu mendengar cerita dari Bapak tentang Atuk Talinggang Langit. Dan ternyata Atuk Talinggang Langit sangat membela istri dan juga anak-anaknya. Iya, tapi beliau tidak bisa mempertahankan kitab itu. Dan anak istrinya pun hilang entah kemana dan tidak pernah kembali lagi ke dusun ini. Ternyata Rajo Langit pernah tinggal di sini. Dan aku tidak menyangka Datuk Talinggang Langit ternyata pahlawan di dusun sekecil ini. Sudahlah, yang harus kita pikirkan sekarang adalah di mana kitab 5 itu berada. Jadi tujuan kalian ke sini untuk mencari kitab 5 itu? Iya. Memang tujuan kami kemari untuk mencari kitab 5 itu. Kalian percuma saja mencari kitab ini di sini. Karena kitab 5 itu sudah dibawa oleh para pendekar yang mengalahkan Datuk Talinggang saat itu. Loh, memangnya mereka membawa kemana kitab 5 itu? Saya tidak tahu. Warga di sini pun banyak yang tidak tahu. Maklum, jangankan kami memikirkan kitab itu. Memikirkan hidup saja sudah sulit. Pamar, sepertinya kesempatan kita untuk mencari kitab 5 itu sudah pupus. Kita sudah tidak memiliki petunjuk apa-apa lagi. Nampaknya kita tidak punya pilihan lain selain kita pergi dari tempat ini secepatnya. Supaya kita bisa menemukan kitab 5 itu. Jadi, kalian mau pergi kemana? Itu dia. Saya belum tahu. Mungkin saya akan mengikuti kemana langkah kaki saya pergi. Sudah, sebaiknya kalian istirahat saja dulu di sini. Sekali lagi terima kasih Pak atas kebaikannya. Tapi jujur kami semua tidak mau merepotkan warga-warga di sini. Ini sudah menjadi adat budaya di sini. Setiap tamu yang datang harus menginap di sini. Kalau tidak, apa Pak? Kalian akan mendapat kutukan. Kutukan? Kutukan apa? Kalian akan diikuti terus oleh penunggu Gunung Talang untuk selama-lamanya. Saran saya, untuk keselamatan kalian semua, kalian istirahat saja dulu di sini. Ya sudah, kalau begitu kami semua akan menginap di sini, Pak. Itu keputusan yang bijak. Perhatian semuanya. Kalau kalian sudah selesai makannya, langsung kalian kemasi barang-barang kalian. Tenda-tenda dibongkar. Baik, Atuk. Ratna, makanlah. Saya belum lihat kau makan. Atuk. Ya. Sepertinya mereka sudah siap untuk berangkat. Setelah ini semua, setelah berkemas, kita segera pandu mereka untuk meninggalkan tempat ini. Dan kita cari tempat yang lebih nyaman. Maaf, Atuk. Bagaimana mungkin mau berangkat? Aku kan belum kebagian makan, Atuk. Kau ini bagaimana? Ayo cepatlah. Bapak. Cepat. Iya. Dato, kita nggak bisa berlama-lama di Siko, Dato. Takutnya nanti ada apa-apa. Pasukan-pasukan Hang Cinda nanti yang habis kita serang. Kumayan. Bismillah. Iya, Rajo. Kita harus cepat, Dato. Iya. Maaf semuanya, kalau bisa makannya dipercepat karena hari sudah hampir terang dan kita harus segera berangkat. Iya, Dato. Iya, Dato. Tunggu, Dato. Aku kan belum selesai makan. Namanya sekarang bukan bos 2 kios lagi, tapi bos 2 perut. Nggak apa-apa, Pak Yunus. Yang penting perut saya terisi dan tidak kemasukan makhluk halus.
bagaimana semuanya? Sudah siap? Siap, Datuk. Ayo kita berangkat. Tunggu. Kurang ajar. Mereka pasti diutus Hang Cinda untuk menghentikan langkah kita. Hei, Artaya dan kau Kirotan. Untuk apa kalian datang ke sini? Tidak usah ditanya lagi, Rifai. Dia datang ke sini untuk menyerang kita. Tahan! Coba kalian lihat. Gerak-geriknya aneh. Aneh apanya, Datuk? Aku melihat perkelahian yang tidak wajar. Tidak wajar? Iya. Nampaknya mereka tak melakukan serangan balasan. Mereka hanya bertahan. Kau benar, Alang. Mereka punya kesempatan, tapi mereka tidak mau menyerang. Hei, hentikan! Kalian jangan serang lagi Kirotan dan Artaya. Bagaimana? Kalian sudah sadar? Kami memang sudah sadar dari pengaruh racun yang diberikan oleh Hang Cinda itu. Betul, Atuk. Apa yang dikatakan oleh Kirotan. Tapi Hang Cinda tidak tahu tentang hal itu. Bagaimana bisa? Maaf, Atuk. Kami tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Yang jelas, kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan kalau kekuatan Hang Cinda sudah jauh berkurang. Karena dia sudah kehilangan kalung mutiara andalannya, Atuk. Apa? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Artaya ini. Jadi kalau para Atuk ingin menyerang Hang Cinda sekaranglah saatnya. Apa kita harus mempercayai mereka? Alang, coba kita lihat. Aku bisa mendeteksi mata mereka. Mana mata yang kosong dan mana mata yang tidak. Sejak hilang kalung itu, mereka sudah tidak di bawah pengaruh iblis. Kalau kalung itu hilang, Datuk, secara logika sekarang kalung itu di mana, Datuk? Jangan-jangan kalung itu berada di tangan Erik. Dari mana Atuk bisa bilang begitu? Sejauh yang aku tahu, Erik tidak berada di kubu manapun. Di kubu kita dan di kubu Hang Cinda. Kalau begitu, biar aku menyusul Rajo untuk mencari Erik. Bagaimana, Datuk? Silakan, Alang. Baik, Datuk Panglima. Aku permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kunci kelemahannya sudah kita pegang, yaitu Kirotan dan Artaya. Ya, betul, Atuk. Sebaiknya kalian kembali ke Kumayan, agar Hang Cinda tidak curiga dengan gerak-gerik kalian sebagai mata-mata Kumayan. Baik, Atuk. Baik, Atuk. Kami harus permisi dulu. Guru Artaya, Guru Kirotan, maafkan perilaku kami tadi. Tidak apa-apa, Rifai. Kami sangat mengerti. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita berangkat sekarang. Ya, Datuk. Ayo, Datuk. Kenapa desa ini bisa kekeringan ya, Pak Mara? Karena tidak ada air. Pak Mara, kalau jawabannya seperti itu, anak kecil juga tahu. Ya makanya kasih pertanyaan kepada saya yang berbobot dong, Pitaloka.
Sudahlah Pamara, tidak usah senyum-senyum seperti itu. Kita sedang serius. Maksud Pita, apa penjelasannya kenapa desa ini bisa kekeringan? Apa mungkin ini gara-gara kutukan atau kitab 5? Coba kamu cari petunjuknya di kitab 6. Siapa tahu ada hubungannya. Ayo. Pamara ini ada-ada saja. Pamara terlihat seperti orang hamil. Oh ini. Ya, saya memang sengaja menaruh telur ini dalam perut saya. Supaya hawa tubuh dalam tubuh saya bisa menghangatkan telur tersebut. Dan siapa tahu akan cepat menetas nantinya. Benar juga, Pak. Itu artinya kalau telur naga itu mendapatkan suhu yang cukup, dia akan... Sudah, sekarang kita bagi tugas. Kau baca kitab 6, sedangkan saya akan coba menghangatkan telur ini. Kamu kenapa, Rindu? Kamu mengagetkanku saja. Aku tidak apa-apa. Rindu, sepertinya kamu masih belum ikhlas ya melihat mereka berdua. Aku ikhlas. Sangat ikhlas. Tapi mata kamu mengatakan yang lain. Kamu salah, Gora. Aku sangat ikhlas. Hanya saja aku iri dengan Pitaloka. Iri kenapa? Aku iri melihat Pitaloka bahagia bersama Gumara. Aku ingin bahagia seperti mereka. Dan kamu lihat Nimbubu dan Karina. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Sama-sama mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menjadi pendekar yang hebat. Aku senang melihat mereka senang. Hanya saja aku ingin juga merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin itu yang dinamakan cinta. Cinta. Kamu pernah merasakan cinta? Ya, aku pernah mendengar. Katanya rasa yang sangat indah itu hanya bisa dirasakan oleh manusia. Dan sepertinya akan sulit sekali dirasakan oleh siluman seperti kita. Alim, bukan seperti itu gerakannya. Ayo, sekarang aku minta sama kamu, kamu serang aku. Tapi kali ini lebih serius lagi latihannya. Iya, Karina. Sebenarnya
Menyerang kau itu sangat mudah, Karina. Kalau tak ada cinta. Apa Alim? Tidak ada apa-apa, Karina. Ayo kita mulai sekarang. Karina, maaf saya tak sengaja. Itu dia yang aku maksud, Alim. Kamu itu kalau menyerang lawan tidak boleh tanggung, harus sekuat tenaga. Tapi kau tak apa-apa, Karina. Aku tidak apa-apa. Alim, sekarang aku minta sama kamu. Kamu serang aku lagi. Iya, tapi harus lebih keras daripada tadi. Saya harus menyerang kau lagi. Iya. Loh, kenapa? Kok muka kamu seperti itu? Saya tak tahu, Karina. Tiba-tiba perut saya, tiba-tiba sakit perut saya. Sakit? Sebentar. Pitaloka, coba denger deh. Telur ini seperti mengeluarkan suara. Coba, Pak. Ini, coba denger deh. Benar, Pak Mara. Sepertinya terdengar suara dan gerakan di dalam telur ini. Wah, itu artinya di dalam telur ini bayi naga tersebut masih hidup. Dan kalau terus dihangatkan, maka akan semakin cepat dia akan menetasnya. Coba Pak Mara kita pinjam. Jangan. Lebih baik kau baca kitab 6, biar saya yang menghangatkan telur ini. Ya sudah, tadi saja Pak Mara mengganggu konsentrasi Pita. Iya, maaf tadi saya manggil-manggil nama kamu karena saya yakin suara ini berasal dari dalam telur tersebut. Saya mau kamu dengerin aja. Sepertinya tidak ada petunjuk lain, Pak Mara. Dari tadi yang kita baca itu hanya tentang mengenai hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan harimau. Sepertinya selama ini kita sudah salah menafsirkan arti dalam kitab itu. Karena gimana pun juga, kitab-kitab tersebut sudah berpindah-pindah tangan selama berpuluh-puluh tahun. Dan saya rasa apa yang dijelaskan tempat dalam kitab tersebut itu bukanlah tempat di mana kitab itu berada, melainkan tempat di mana kitab itu dibuat. Itu artinya kita akan semakin sulit menemukan kitab-kitab itu. Pak Mara, di dalam kitab ini dijelaskan tentang hubungan suami istri. Suami istri? Iya. Jangan baca bagian itu. Sebentar Pak Mara, Pita tanggung belum selesai membaca. Tapi jangan dibaca, kau masih belum cukup umur Pitaloka. Tapi Pita sudah 17 tahun. 17 tahun masih belum cukup. Sini, balikin kepada saya. Tolong kembalikan. Sebentar Pak Mara. Tapi belum cukup umur kamu, Pitaloka. Astaga. Pak Mara, maafkan Pita. Telurnya tidak apa-apa. Telurnya tidak apa-apa, Pitaloka. Sekali lagi maafkan Pita. Mungkin memang Pita belum seharusnya membaca. Saya sudah masukkan dalam tas saya. Lebih baik kita taruh telur ini di tempat yang aman. Karena kalau sekali lagi jatuh, yang saya takutkan ialah telur ini akan pecah. Dan ini adalah telur generasi naga terakhir. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya kita taruh telur itu di dalam rumah saja, Pak. Ya sudah. Ayo. Rindu. Bagaimana dengan keadaan kamu? Seperti yang kau lihat, Gumar, kondisi Rindu belum baik. Apa hari ini kau bisa mengobati dia lagi? Jujur, Gora, untuk bisa membukukan aura negatif tidaklah semudah itu. Apalagi Rindu memiliki aura sangat kuat. Dan saya tidak yakin dalam 2 atau 3 hari ke depan saya bisa melakukannya. Terima kasih ya Gumara.
kamu sudah mau membantuku saja, aku udah sangat senang sekali dan sangat berterima kasih. Pitaloka, kamu tidak keberatan kan ingin membantu aku? Maafkan aku sudah merepotkan kamu. Tenang saja Rindu, aku sama sekali tidak keberatan. Aku dan Pamara akan siap membantu kamu sampai kamu benar-benar sembuh. Yang penting kamu itu harus tetap bersabar dan kamu harus gigih supaya aura jahat kamu itu hilang. Terima kasih Pitaloka. Terima kasih Gumara. Ya. Ayo Rindu. Tadi kamu bilang ingin meditasi kan? Ayo. Gumara, kita lakukan. Pitaloka, tolong kamu jaga telur ini dan tetap lembut dihangat. Karena saya harus menemui Karina untuk menanyakan apakah dia mendapatkan petunjuk atau tidak tentang kitab 5. Baik Pamara. Atuk yakin itu rumahnya Suketi? Ya, seperti aku ketahui, benar, ini rumah Suketi. Mudah-mudahan dia masih tinggal di sini. Dan mudah-mudahan aura 3 warna itu belum sempat diambil. Saya khawatir kalau kita datang terlambat, Dato. Maksud saya, Eri itu kan ditawan oleh Suketi cukup lama. Jadi, pasti Suketi itu Allah berhasil mengambil aura 3 warna. Rajo, aura itu bukan sembarangan aura. Aura 3 warna itu sangat kuat. Pada saat aura 3 warna itu melebur dengan jiwa seseorang, sulit sekali kita mengeluarkannya. Seperti kalian ketahui, aku dan para Inye mencoba mengeluarkan aura gaib itu di dalam tubuh Erik. Namun sulit sekali. Itu dia keluar. Tapi aneh sekali. Hari belum malam tapi kenapa wajahnya jelek? Mungkin itu ada kaitannya dengan kesaktiannya sudah mulai menurun. Bagaimana? Kau sudah siap, Rajo? Siap, Dato. Dato, saya akan menghadang Suketi sekarang. Lalu Dato dan Humbalang menggeledah rumahnya, Di. Ya, permisi. Hati-hati, Rajo. Ya. Kau tahu enggak? Dari tadi saya sudah mencari di mana letaknya rumah Suketi yang cantik. Hah, akhirnya saya menemukannya, ini gubuk Suketi. Tapi ternyata hayalan saya beda. Suketi yang saya pikir cantik ternyata tua dan buruk. Ini lumayan. Untuk apa kau datang ke sini? Hah? Cepat katakan di mana Erik. Oh, Erik. Laki-laki warga kalian itu. Oh? Aku tidak tahu di mana dia berada. Onde. Ternyata kau bukannya tua dan buruk saja. Pandai pula kau berbohong ya. Cepatlah kau katakan. Di mana kau sembunyikan kepala botak, Erik? Kalau kau tidak mau mengatakannya, terpaksa saya sedikit agak memaksa. Alang, mumpung mereka sedang sibuk, kau geledah rumahnya. Ayo, Dato.
kau menemukan sesuatu? Aku tak menemukan apapun itu. Aneh sekali. Di mana dia menyembunyikan Erik? Mungkin dia menyembunyikannya secara goib, Datuk. Lebih baik kita tanyakan langsung pada orangnya. Aku tidak punya alasan untuk tidak membunuh kau, Suketi. Kau telah menipuku. Kau telah menculik salah satu wargaku. Dan kau benar-benar tidak pantas untuk diampuni. Aku benar-benar tidak tahu di mana Erik berada. Aku mohon, jangan bunuh aku, Satria Tunggal. Kalau kau tidak mau mati, sekarang juga katakan di mana keberadaan Erik. Katakan! Erik berada di tangan tempat hijau. Apa? Tempat hijau? Ya, aku memang menculiknya dan berusaha mengalahkannya. Tapi laki-laki itu terlalu kuat. Malahan aku yang terkapar. Dan dia berhasil melarikan diri. Dan beberapa hari yang lalu aku melihatnya. Dia ada pada tempat hijau. Heis, kau nih nenek-nenek tua, buruk, masih juga kau berbohong. Dato, jangan percaya sama perkataannya. Kita habisi saja sekarang. Apa Limbubu dan Karina masih bersamanya? Kalau Limbubu dan Karina masih bersama Tebat Hijau, itu artinya mereka dalam keadaan bahaya. Kau percaya sama dia, Lang? Cinda! 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 Ini sangat gawat sekali, Cinda. Cinda! Dengar aku, Cinda. Aku melihat Kirutan dan Artaya berbincang-bincang dengan para inyek. Dan dia membocorkan rahasia kita semuanya. Cinda! Kenapa kau diam saja, Cinda? Aku diam karena kau amat berisik, Kuyang Kerut. Sudahlah, kau tidak perlu panik. Mereka mengetahui kelemahanku. Aku pun mengetahui kelemahan mereka. Kau siapkan saja hukuman yang pantas bagi pengkhianat busuk itu. Dan aku minta kau panggil para dukun sakti dari segala penjuru. Kalau perlu kau pergilah ke Padang, Lampung, Palembang untuk menggalang mereka. Aku tidak mau pertahananku terkalahkan. Aku harus konsentrasi mendapatkan aura. Aku harus semedi selama 3 bulan purnama ke depan. Ya, Ayundaku yang cantik, Cinta. Apa sih yang tidak aku laksanakan buatmu? Sekarang juga aku akan pergi ke sana. Terus, tidak perlu aku catatkan. Oh.
Hebat sekali, Karina. Iya, memang jurus yang ada di dalam kitab 1 ini sangat hebat, Kamara. Selain kamu berhasil mempelajari jurus-jurus yang ada di kitab 1, apa kamu mendapatkan petunjuk di mana kitab-kitab yang belum berhasil kita temukan? Tidak, Gumara. Kami tidak menemukannya. Sama sekali tidak ada, Kamara. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita mau melakukan pencarian, tapi harus kemana? Karena kita tidak punya petunjuk sama sekali. Pitaloka. Kamara, bikin kaget saja. Maaf. Tapi apa kamu sudah menemukan petunjuk-petunjuk yang lain? Belum, Kamara. Di sini hanya tertulis tentang jurus-jurus sakti, tidak ada kata-kata yang menunjukkan tempat. Lalu bagaimana dengan Karina dan Atuk Alim? Apakah mereka menemukan sesuatu? Karina dan Limbobo tidak menemukan petunjuk apa-apa. Dan menurut saya, kali ini kita benar-benar menemukan jalan buntu. Tidak, Kamara. Kita pasti menemukan jalan keluar. Kita pasti bisa menemukan kitab-kitab itu. Tunggu. Tadi ketua dusun bilang sebelum kitab-kitab itu menghilang, kitab tersebut berada di tangan Atuk Talinggang Langit. Itu artinya kitab tersebut pernah berada di sekitar sini. Pernah ada di sekitar sini. Tapi sekarang apa gunanya kalau tidak ada di sini? Ikuti saya. Kemana, Kamara? Ikuti saya saja. Tapi telurnya kita taruh di dalam. Biarkan saja telur itu berada di dalam. Saya yakin ruangan ini cukup bisa menghangatkan telur tersebut. Baiklah. Ayo Bita, ikuti saya. Menurut cerita kepala dusun, Atuk Talinggang Langit bertarung memperebutkan kitab 5 tersebut. Itu di sebelah sana. Kamara mau apa? Saya mau menelisik masa lalu tempat itu. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan petunjuk. Kamara, apa yang terjadi? Saya mendapatkan petunjuk Pitaloka. Ada pendekar yang berhasil membawa kabur kitab 5 tersebut. Ciri-ciri pendekar tersebut ialah berambut panjang dan berwarna putih. Dan dia mau kaburnya ke arah sana. Maksud Kamara puncak Gunung Talang? Iya, ayo kita ke sana untuk menelisiknya. Ayo. Pitaloka. Pitaloka. Iya, Kamara, ada apa? Dari tadi saya perhatikan kamu sedang memikirkan sesuatu ya. Apa ada yang bisa saya bantu? Tidak, Kamara. Tiba-tiba saja kita kepikiran ayah dan ibu kita di Kumayan. Oh gitu. Kamu mau saya menghubungi mereka? Tidak usah, Pak. Nanti mereka pikir kita lemah kalau jauh dari mereka berdua. Oh ya, Pak Mara, mudah-mudahan saja. Ada apa, Pak? Sepertinya ada seseorang yang sedang memperhatikan kita. Di mana, Pak? Hei! Jangan bersembunyi kau! Saya tahu
kamu sedang memperhatikan kita berdua. Ayo, tunjukkan batang hidung kamu kalau berani. Jangan bersembunyi. Ayo kalau berani ke sini, atau saya akan habisi kamu. Tunggu, ini saya. Bapak? Tunggu, saya di sini. Iya, tunggu. Apa yang Bapak lakukan di sini? Justru saya yang mau tanya. Kalian mau apa di sini? Kami berdua berencana untuk pergi ke Gunung Talang, Pak. Sebaiknya kalian batalkan niat kalian untuk pergi ke sana. Di lereng gunung itu ada tempat yang angker dan keramat, yang tidak boleh kalian datangi sesuka hati kalian. Maaf, Pak. Kalau soal itu, saya sendiri juga baru tahu, Pak. Jangan macam-macam. Sebaiknya kalian kembali ke pondok. Jangan bikin masalah menjadi rumit. Ingat itu. Aneh sekali sikapnya. Lalu bagaimana Pak Mara? Apakah kita akan melanjutkan perjalanan? Lebih baik kita dengarkan apa yang Bapak itu omongin. Kita orang baru di sini. Dan tentunya Bapak itu lebih tahu tentang seluk-beluk daerah ini. Jadi lebih baik kita kembali ke pondok saja. Apa Pak Mara yakin? Kita tidak punya pilihan. Ayo. Jujur, waktu tadi Pak Mara menyuruh aku untuk diam karena Pak Mara bilang ada yang mengikuti kita dari belakang. Aku sangat cemas, Pak. Memangnya siapa yang mengikuti kalian? Ternyata orang itu adalah kepala dusun. Mau apa dia mengikuti kalian? Kepala dusun tersebut melarang saya untuk pergi ke Gunung Talang. Iya, padahal Pak Mara sudah yakin betul bahwa kitab 5 itu ada di sana. Aneh. Kenapa mereka melarang kita untuk ke sana? Dia bilang gunung tersebut sangat angker dan berbahaya. Dan ada satu tempat yang tidak bisa didatangi oleh sembarang orang. Tapi aku jadi curiga. Kalau menurut aku, bagaimana kalau kita tetap pergi ke sana secara diam-diam? Aku setuju dengan pendapatmu, Karina. Aku juga jadi penasaran. Rasa ingin tahuku lebih besar. Iya. Lagian, kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Jangan sampai gagal hanya karena ancaman seseorang. Jadi, kalian semua setuju untuk kita pergi ke Gunung Talang tersebut? Kalau begitu, kita bagi tugas saja. Gora, Rindu, tolong kalian berjaga-jaga di sini. Limbubu, Karina, Pitaloka, kalian ikut saya ke Gunung Talang. Apa ada pertanyaan lain? Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Ayo. Puspa. Ya ampun, berantakan sekali desa Saga ini ya. Iya Rati. Desa ini suasananya begitu berbeda dibandingkan waktu aku masih tinggal di sini, Rati. Dulu desa ini begitu damai, tenang dan semuanya tertata dengan rapi. Tapi sekarang cuma tinggal kenangan. Aku miris sekali melihat. Sudahlah Puspa, kamu jangan terlalu larut ke dalam kenangan masa lalu kamu. Nanti kamu malah sakit. Yang penting sekarang kita bisa mempersiapkan diri untuk hidup di desa ini. Semoga saja aman untuk sementara waktu sambil menunggu para datu bisa merebut desa Kumayan kembali ya. Ada apa Ratna? Pak Bujang, tolong Pak Bujang. Siapa itu yang berteriak, Rati? Entahlah Puspa, aku juga tidak tahu. Sini Pak Bujang. Rati, Puspa, Ratna. 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 Bangun, nak. Bangun. Kamu kenapa, nak? Ratna, jangan bikin Andung
tahu, Ratna. Tadi dia berteriak, langsung pingsan. Ya Allah, Ratna. Cepat panggil Atuk Lebaikara. Tolong cepat dipanggil Atuk. Ada apa ini? Datuk Lebaikara saja mengobati, tidak sanggup. Ada yang menolak. Aku memasuki raganya, Atuk. Benar apa yang dikatakan Datuk Tunggal. Kehilangan kitab 7 bisa membuat setengah ilmu kita hilang, Atuk. Betul, Datuk Lebay. Kalau sudah seperti ini, saya jadi teringat Kumara. Kalau ada Kumara, pasti akibatnya tidak seperti ini. Kemana anak-anak kita itu, Datuk? Kemana, Datuk? Entahlah, Atuk. Aku tidak tahu. Apakah mereka tahu kalau keadaan Kumayan seperti ini, Datuk? Apakah mereka sempat memberi kabar kepada Datuk? Sudah berpuluh-puluh kali aku menghubungi mereka, tapi sampai sekarang belum bisa terhubung sama sekali. Iya, Datuk. Saya sebagai Inye, sebagai Datuk, merasa bersalah kepada warga Kumayan karena tidak bisa berbuat banyak, Datuk. Sebagai orang yang dituakan di Kumayan, aku merasa menjadi orang yang gagal, orang yang tidak berguna. Kalian semua pantas kecewa pada kami. Kalian pantas marah pada kami. Karena kami tidak bisa melindungi Kumayan. Dan justru sekarang, semuanya terpecah kemana-mana. Sudah, Bang. Sudah. Tunggu. Aneh sekali tempat ini. Kenapa di sini sangat subur sekali? Sangat berbeda dengan daerah Tari Talang yang sangat kering. Benar, Paman. Ada apa sebenarnya? Apa kutukan itu benar-benar ada? Sehingga desa Tari Talang menanggung akibatnya. Daripada kita terus menebak-nebak, lebih baik langsung kita selidiki saja. Pitaloka, kenapa? Ini seperti tulang manusia. Nampaknya ini seperti tulang manusia sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Kau benar. Jangan-jangan ini tulang kepala pendekar yang dulu memperebutkan kitab 5. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Kita pasti akan menemukan titik terang lagi. Ayo. Hati-hati, Pitaloka.
Bisa aja dusun Tali Talang kekeringan. Ternyata sungainya ada orang yang sengaja menyumbatnya. Pamara, sebaiknya kita buka saja penyumbatnya supaya airnya dibiarkan mengalir. Pita, tapi untuk apa kita membantu membukakan aliran air ini? Lagi pula tujuan kita kesini itu adalah untuk mencari kitab kelima, bukan untuk membantu perairan warga. Tapi apa yang dibilang Pitaloka, saya setuju. Tidak ada salahnya kita mengangkat karung-karung itu dan biarkan air mengalir ke dusun Tali Talang. Dan dengan begitu saya yakin tanah mereka pasti akan subur dan sekaligus membuktikan kalau kutukan itu hanyalah omong kosong. Benar, Pamara. Ayo Karina, tidak ada salahnya kan kalau kamu keringetan sedikit? Karina, ayolah. Tidak ada salahnya kita gotong royong, saling membantu. Iya, aku akan membantu. Supaya semuanya cepat selesai, lalu kita bisa melanjutkan perjalanan. Betul. Ayo Limbubu. Hei! Siapa kau? Ayo keluar kalau berani. Jangan, Karina. Aneh, kok suaranya hilang begitu saja ya? Siapa mereka sebenarnya? Karina, lain kali kamu tidak boleh bertindak seperti itu. Itu sama saja kamu mancing musuh untuk menyerang kita. Ya, bisa jadi ini jebakan. Tapi kita harus tetap waspada. Suaranya sudah benar-benar hilang, Pamara. Iya, sepertinya ini hanya pengalian. Lebih baik kita harus secepatnya pergi dari sini. Ayo. Kita mulai lagi, Erik. Ha! 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 Sepertinya ada harimau yang mendekat. Gawat, mereka pasti mencari Erik. Ada apa, teman? Woi, Don Busuk! Kau apakan Erik? Mana Karina dan Limbubu? Erik sama sekali bukan urusan kalian. Tapi kalau kalian mau datang kemari untuk mencari Karina dan Limbubu, kalian pulang saja. Karena Karina dan Limbubu sudah tidak ada lagi di sini. Kau jangan banyak bicara. Serahkan Erik kepada kami. Jangan kau coba-coba lagi kami. Kau pikir kau bisa lari dari kami? Kami tahu kau mengajari Erik karena kau ingin mengambil kalung mutiara yang ada dalam tubuh Erik. Baiklah, kami akan memberi kau satu kesempatan. Serangan Erik pada kami, maka saya pribadi yang menghabisi kau dengan cepat. Tidak terasa sakit. Hei, lancang sekali kau. Memangnya kau bisa mengalahkan aku? Apa kau bilang? Dato', Alang, tolong izinkan saya yang melawan Tebak Hijau. Karena saya gak mau kalau sampai harga diri Inye jatuh hanya karena mengeroyok daun busuk yang gak seberapa ini. Iya, bicaramu seperti namamu. Rajo setinggi langit. Tapi hanya omong kosong. Buktikan kalau kalian memang bisa membunuhku. Ayo. 50 detik. Jurus membelah raga.
bagaimana dia bisa memiliki ilmu ini? Astaga. Mara. Apa yang sebenarnya terjadi sama mereka? Iya, mereka sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Kenapa, Pita? Lihat ini, Rindu. Mayat. Mereka mati karena apa? Siapa yang membunuhnya? Luka ini, luka yang hanya bisa dilakukan oleh jurus Kiladingganda. Kiladingganda? Kiladingganda? Siapa yang berani mengusik hutan keramat ini? Dan siapa yang berani mengusik pertapaan Kiladingganda? Selamatkan diri kalian. Kiladingganda pasti sedang marah besar. Kita harus segera mengungsi kalau tidak ingin jadi korban selanjutnya. Gawat. Kita harus segera bawa mayat ini secepatnya. Ayo, ayo, bantu. Ayo. Apa saya bilang? Saya sudah peringatkan kalian tadi. Jangan sampai kalian masuk ke hutan angker itu. Ini akibatnya. 2 warga saya meninggal. Bagaimana ini, Pak Mara? Kita sangat merasa bersalah. Padahal saya sudah menggunakan jurus-jurus saya secepat kilat. Tetap mereka bisa melampauinya. Simpan tenaga kau, Rajo. Kau harus atur staminamu. Kita sudah tidak punya tenaga lagi. Stamina kita sudah tidak seperti sedia kala. Memang sejak hancurnya Kitab 7, kekuatan kita juga memudar. Kurang ajar. Baru kita lengah sedikit, dia sudah membawa Erik pergi. Kita nggak boleh membiarkan mereka lolos, Dato. Ayo. Rajo, hentikan. Kenapa, Dato? Tenaga kita sudah mulai menurun. Kalau kita terus-menerus lawan dia,
bisa-bisa kita yang celaka. Memang beberapa hari ini kekuatan saya terasa menurun sekali. Bahkan saya hampir dikalahkan oleh Mei di tempo hari. Dan saya dan Humbalang dikalahkan dengan mudah oleh Karina. Tak masuk akal ini. Benar-benar tak masuk akal. Tak pernah aku merasa selemah ini. Benar-benar memalukan. Saya benar-benar merasa tidak berguna sekali dengan situasi macam ini, Dato. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, sejak kita tidak bisa menghubungi Kumara dan Pitaloka, kita juga belum tahu apakah mereka sudah menemukan kitab-kitab itu. Jikalau kitab-kitab itu dipertemukan kembali, disatukan kembali, disempurnakan kembali, maka kekuatan kita akan seperti sedia kala. Bagaimana kita bisa melawan Hang Cinda dan pasukannya kalau kita pun macam ini? Lawan tempat hijau saja kita nggak mampu, Dato. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak mungkin melawan mereka. Bisa bertahan pun sudah baik. Ini semua akibat kita terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Dan sekarang, warga yang menjadi korbannya. Gumara, kamu tidak boleh menyalahkan diri kamu sendiri. Ini juga salah kita semua. Iya Gumara, semua hal ini ada kaitannya. Dan semuanya saling mengait. Kita hanya masuk ke hutan keramat itu. Dan kita tak tahu hal seperti ini akan terjadi. Tapi tidak mungkin Ki Ladingganda membunuh tanpa sebab. Dan saya harus cari tahu siapa yang telah membunuh warga-warga tersebut. Amara mau kemana? Saya harus menemui Ki Ladingganda dan menanyakan pertanyaan itu. Kalau begitu kita ikut. Aku juga ikut. Kalau Karina ikut, aku juga ikut. Ya Gumara, kami semua akan ikut dengan kamu. Jangan, kalian semua tetap di sini. Biar saya saja yang menemui dia. Kenapa Pak Amara? Kenapa kita tidak boleh ikut? Kalian semua harus tetap berjaga-jaga di sini. Yang saya khawatirkan, Ki Ladingganda masih ada di sekitar sini dan mengincar salah satu di antara kita semua yang ada di sini. Saya pergi. Kamara! Di mana sebenarnya tempat Ki Ladingganda tersebut? Ki Ladingganda! Tunjukkan dirimu! Saya Gumara Peto Alam! Saya mencari kamu! Ki Ladingganda! Keluarlah! Ki Ladingganda! Berani sekali kau mengundangku, Kumara. Jadi rupanya kau, Ki Ladingganda. Akulah Ki Ladingganda. Ada apa dengan kedatangan? Kau benar-benar sudah mengusikku. Kau mau kemana, Pita? Aku mau menyusul Pak Amara. Aku sangat mengkhawatirkannya. Kumara saja melarang kita ke sana, Pitaloka. Kenapa kau mau ke sana? Iya Pitaloka, kamu jangan ke sana. Karena kita tidak tahu apa yang sedang direncanakan dan juga apa yang sedang terjadi. Tapi aku tidak bisa diam saja di sini, sedangkan Pak Amara dalam bahaya. Pitaloka jangan. Jangan gegabah, Pita. Tolong difikirkan baik-baik. Iya, Pitaloka. Gumara pasti punya rencana. Seharusnya kau ikuti kata-kata dia. Benar, Pita. Kalau kita semua ikut, masalah bisa tambah rumit. Lebih baik kita menunggu Gumara di pondokan saja. Ayo.
Siapa sebenarnya kau? Kau rupanya penasaran denganku. Kau ingin tahu tentangku. Aku sebenarnya sama denganmu, Kumara. Kita sama-sama manusia harimau. Kenapa kau menertawakan saya? Ya, aku tahu. Kau sedang mencari kitab 5. Iya kan? Inyek muda? Kalau memang benar seperti itu, lalu kenapa? Tentunya aku tidak akan menyerahkan kitab itu padamu, Inyek muda. Oh, jadi kitab 5 tersebut ada di tangan kamu? Kalau ya, memangnya kenapa? Tolong serahkan kitab 5 tersebut kepada saya. Itulah bodohnya para Inyek Kumayan. Mereka selalu bergantung pada kitab. Dan mereka masih percaya mitos. Jangan kau membodoh-bodohi kami. Kami hanya menjaga adat istiadat dan menjaga kepunahan kitab tersebut. Kau hanya beralasan, anak muda. Kalau kau bisa mengalahkan aku akan menyerahkan kitab itu dengan senang hati. Kalau saya tidak hati-hati, maka saya bisa tewas dikalahkan oleh dia. Sekarang bagaimana? Kau berani melawanku? Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Jadi kau terima tantanganku? Baiklah. Akan saya coba. Jangan pernah berkata kalau kau akan mencoba. Karena salah sedikit, nyawamu yang akan melayang. Saya tahu resikonya. Sekarang hukuman bagi orang-orang yang berkhianat seperti kalian tidak akan dapat tempat di mata Hang Cindah dan aku Kuyang Mau. Hentikan. Kirotana Nartaya. Ngapa Hang Cindah? Sudahlah Kuyang Mau, hentikan penyiksaan kau. Betapa sadisnya kau. Kami para siluman harus berbaik hati, bukan? Ingat, sedahsyat apapun pengkhianatan mereka, mereka tidak akan bisa berkutik. Racunku masih mengalir di tubuh kau. Kalian bodoh kali. Kalian lupa? Racun Hang Cindah bisa membuat kalian kesakitan. Lalu bagaimana Hang Cindah? Apa maumu? Apa mauku? Sebentar, kupikir-pikir dulu. Oh, Merapi dan Laut. Kalian dengarkan. Kalian berdua akan aku berikan kesempatan lagi untuk berbaik hati pada Ratu Hang Cindah. Paham? Kalian sudah dekat kembali dengan inye-inye busuk itu, bukan? Nah! Hang Cindah,
badai pengkhianatan di Kumayan. Aku ingin kalian berdua mengambil kitab-kitab itu dari para ini dan serahkan pada Ratu Hang Cinda, yaitu aku tentunya. Hang Cinda, dia tidak hanya dekat, tapi dia sudah berbincang-bincang dengan Inye-Inye itu. Bahkan dia sudah mengabarkan rahasia kita. Lalu, kalian dengar ya. Kalau kalian tidak berkenan, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Aku hanya tidak akan pernah memberikan kalian penawar sementara untuk menghilangkan rasa sakit yang teramat di tubuh kalian. Dan kalau benar-benar kalian tidak berkenan, kalian akan mendapatkan sakit abadi yang sempurna. Mana tahu? Itu baru hukuman yang pantas yang mau. Ternyata Kilading Ganda memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Masih belum juga jerah, kau anak muda. Saya tidak bergerak. Sampai mati pun, saya akan hadapi kamu karena saya menginginkan kitab tersebut. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Kumara, hanya dengan berubah menjadi harimau. Aku pasti bisa, ingin kamu tahu, ku bisa cinta dengan seluruh jiwaku. Aku pasti bisa merebut hatimu. Rasa ini ada bila diperlukanmu. Apakah dia